Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fadilah yang berada di Barreskrim Polri untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Edi Mulyadi. Selamat petang Imron, bagaimana status Edi Mulyadi hingga sore ini Imron? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Untuk informasi yang kami dapatkan hingga tadi Edi Mulyadi tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Edi Mulyadi masih datang atau tiba di Barreskrim Mabes Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Kalimantan. Namun untuk perkembangan statusnya saat ini setelah pemeriksaan atau dalam pemeriksaan yang sudah berlangsung sejak tadi pagi, kami masih menunggu konfirmasi kepastian dari penyidik Barreskrim Mabes Polri. Karena mengingat jika terhitung sejak tadi Edi Mulyadi tiba di Barreskrim Mabes Polri, sudah sekitar 6 jam Edi Mulyadi diperiksa dan tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan status dari Edi Mulyadi. Namun yang cukup menarik tadi kami cermati pada saat datang atau tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri, Edi Mulyadi sudah membawa sejumlah perlengkapan seperti pakaian dan juga perlengkapan pribadinya. Ia juga menyampaikan bahwa yang memberikan sinyal dugaan bahwa dalam pemeriksaan kali ini ia akan langsung ditahan oleh Barreskrim Mabes Polri, sehingga ia berinisiatif untuk langsung membawa perlengkapan yang tadi sudah saya sebutkan berupa pakaian dan juga beberapa perlengkapan pribadinya. Kemudian tadi pada saat tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri, Edi Mulyadi juga menyatakan kembali permohonan maafnya atas polemik ujaran yang ia sampaikan sehingga menyinggung sejumlah pihak. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan pernyataannya bahwa ia tetap menolak perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibrahim. Imron, sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa terkait dengan ujaran kebencian soal Kalimantan, ibu kota negara? Iya, kalau kita mendengarkan informasi dari Barreskrim Mabes Polri hingga Jumat pekan lalu sudah ada 43 saksi, baik itu saksi maupun saksi ahli yang dimintai keterangan oleh Barreskrim Mabes Polri. Namun untuk pekan ini di hari Senin ini tidak menutup kemungkinan masih ada saksi juga yang diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri. Dari lebih dari 40 saksi yang telah diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri, 8 diantaranya merupakan saksi ahli, yakni saksi ahli di bidang ITE, kemudian saksi ahli di bidang sosiologi, saksi ahli bahasa, dan juga saksi ahli hukum pidana. Mereka juga tidak hanya diperiksa sebagai saksi di wilayah DKI Jakarta saja, namun juga di beberapa polda di wilayah lain seperti di Jawa Tengah dan juga Kalimantan Timur. Nah, untuk informasi saksi yang tadi saya sampaikan memang tidak menutup kemungkinan masih ada saksi-saksi lain dari perkembangan kasus yang melibatkan Edi Mulyadi ini. Kemudian tadi pada saat Edi Mulyadi bersama beberapa pengacaranya tiba di Barreskrim Mabes Polri, salah satu pengacara Edi Mulyadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya mengusahakan kasus ini juga membawa ke Dewan Pers karena pihaknya menganggap bahwa Edi Mulyadi berbicara tentang dugaan ujaran kebencian tersebut dalam kapasitasnya juga sebagai seorang wartawan. Ia mengatakan bahwa seharusnya ada mekanisme undang-undang pers yang juga diberlakukan dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Edi Mulyadi ini. Sehingga nanti setelah pemeriksaan Edi Mulyadi selesai dilaksanakan, pihaknya akan berkirim surat ke Dewan Pers pada hari ini. Ibrahim. Imron, apa saja tadi yang dibawa oleh Edi dan juga kuasa hukumnya untuk pemeriksaan hari ini, selain tadi keperluan pribadi Edi Mulyadi? Iya, ada satu kantong kain atau dikenal goodie bag begitu Ibrahim, yang tadi dibawa Edi Mulyadi juga menunjukkan ada beberapa pakaian dan juga keperluan pribadi seperti sandal dan juga perlengkapan mandi begitu. Dari pernyataannya ia memang menduga bahwa ia akan langsung ditahan usai diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada pemanggilan keduanya hari ini, di mana memang pemanggilan sebelumnya ia tidak hadir pada 28 Januari 2022 yang lalu. Kemudian Edi Mulyadi juga menegaskan bahwa
ia diperiksa dalam kasus ini bukan dugaannya, bukan karena kasus ujaran kebencian tentang ungkapan jin buang anak maupun ungkapan-ungkapan yang lain yang menyinggung beberapa pihak, namun karena ia merasa dirinya terkenal kritis dan hal itulah yang dinilai pihaknya mengganggu pihak-pihak tertentu, dan pelaporan dirinya ke Barreskrim Mabes Polri juga ia sebut mengandung unsur politis yang sengaja dibuat oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu. Ibrahim. Baik, terima kasih Imron Fadila untuk laporan Anda langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta.